Tahukah Anda bahwa perkawinan Nabi dengan Zainab binti Jahas itu menimbulkan banyak sekali cerita yang mengandung fitnah? Mengapa? Karena banyak orang yang menuduh Nabi menikahi bekas menantunya. Itu adalah fitnah. Mari kita lihat bahwa perkawinan Nabi dengan banyak perempuan itu terjadi dalam masa peperangan, yaitu setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi yang paling dicintai. Jadi poligami Nabi itu penting dibaca dalam konteks peperangan, dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak yatim dan para janda yang wafat dalam berbagai pertempuran di masa itu. Salah satu pengecualian adalah perkawinan Nabi dengan Zainab binti Jahas. Siapakah Zainab? Zainab binti Jahas adalah putri dari Umaymah binti Abdullah bibi Rasul. Jadi Zainab itu adalah sepupunya Nabi, ya sepupu sekali karena itu kerabatnya yang paling dekat. Rasulullah menikahi Zainab karena dia ingin melindungi dan meringankan beban kehidupan yang dialaminya. Rasul menjadi luluh melihat Zainab memilih hidup menjanda, sementara sejak kecil dia sudah dikenal sebagai perempuan yang lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Zainab sebelum menikah dengan Rasul itu menikah dengan Zaid bin Harithah. Anda tahu bahwa Zaid bin Harithah itu dulunya adalah seorang budak yang dibeli atau dimerdekakan oleh istri Nabi Khadijah, lalu kemudian dihadiahkan kepada Rasul. Tetapi Nabi tidak menjadikan Zaid itu sebagai budak, melainkan diangkat menjadi anak angkat. Jadi Zaid bin Harithah itu lalu menjadi anak angkat Nabi. Dalam Islam boleh kita mengangkat anak, boleh mengadopsi anak, sepanjang kita tidak menghilangkan identitas anak tersebut. Karena itu namanya tetap Zaid bin Harithah. Nabi tidak memasang namanya di balik itu untuk menghilangkan identitas Zaid. Karena itu kita boleh mengadopsi anak, boleh mengangkat anak ya, tetapi jangan menghilangkan identitas anak tersebut. Sebutlah nama bapaknya, begitu. Nah, Zaid bin Harithah dalam pengawasan Rasul itu tumbuh menjadi seseorang yang gemar dengan ilmu pengetahuan. Dia sangat tekun ya mendalami ilmu-ilmu keislaman, mendalami Al-Quran, sehingga dia tumbuh menjadi seorang ulama, seorang yang berbudi pekerti luhur, yang memiliki memiliki takwa yang bisa diandalkan. Jadi tumbuh menjadi manusia dewasa yang sangat dikenal, bahkan menjadi sahabat Nabi yang sangat dekat ya. Untuk itu Nabi ingin mengajarkan kepada masyarakat jahiliyah bahwa Zaid bin Harithah itu bukan lagi budak. Itulah sebabnya dia ingin menikahkan Zaid bin Harithah dengan saudara sepupunya sendiri, yaitu Zainab. Nabi sendiri yang melamar Zainab, tapi ketika itu Zainab menolak dan menjawab, "Wahai Rasul, kenapa aku harus dinikahkan dengan dia?" Begitu ya. Nah, penolakan Zainab ini lalu turun ayat Al-Quran. Bayangkan ya, hebat sekali bahwa wahyu intervensi ya dalam kondisi ini. Jadi turunlah wahyu yang menyindir, apakah nggak boleh kamu menikah dengan dengan Zaid bin Harithah karena dia bekas budak, seolah-olah seperti itu ya. Nah, Zainab sadar bahwa ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya, lalu kemudian dia setuju untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Tetapi ketika perkawinan itu nggak berlangsung lama, nggak sampai setahun, Zainab nggak tahan ya, mungkin ada perbedaan sikap, perbedaan latar belakang dan sebagainya. Lalu Zainab memilih untuk bercerai. Ya Nabi juga tidak bisa bilang apa ya, bahwa kalau Zainab tidak merasa harmonis dengan Zaid ya nggak apa-apa ya. Jadi akhirnya terjadi perceraian. Setelah bercerai, Zainab memilih untuk hidup menjanda. Dia tidak ingin menikah lagi. Nah, dalam kondisi seperti inilah kemudian Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahas. Setidaknya ada dua hikmah yang dapat kita petik dari perkawinan Rasulullah dengan Zainab. Yang pertama, untuk menghilangkan diskriminasi dalam masyarakat terkait dengan asal-usul
nasab dan status sosial manusia. Karena itu kita tidak boleh melihat seseorang itu berdasarkan nasabnya, asal-usulnya, status sosial dan sebagainya. Bahwa semua manusia adalah setara dan sederajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa anak angkat itu posisinya tidak sama dengan anak kandung. Islam mengajarkan tidak boleh menikah dengan mantan istri anak kandung atau dengan menantu anak kandung. Tetapi boleh menikah dengan mantan istri anak angkat atau bekas menantu dari anak angkat. Jadi perkawinan ini untuk menghilangkan pandangan masyarakat jahiliyah yang memandang anak kandung statusnya sama dengan anak angkat. Karena itu Islam ingin mengubah pandangan jahiliyah tersebut dengan peristiwa ini.